Siap. Jadi ini kan dari tadi mungkin yang jadi pelaku kan laki-laki. Jadi bagaimana kalau kita balik? Jadi bagaimana kalau pelakunya perempuan, korbannya laki-laki itu kira-kira? Kayaknya nggak mungkin ya. Karena laki-laki tuh rata-rata ini pakai logika dia. Pakai logika loh. Ceweknya nggak ini. Nggak mungkin dia, nggak mau dia. Halo, selamat malam. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan bahas lagi tentang topik mengenai love scamming. Apa itu love scamming? Simak aja apa yang kami bincangkan di ruangan ini. Terima kasih. Oke, apa sih itu love scamming? Love scamming kan mungkin menurut saya love scamming ini adalah suatu tindakan kejahatan. Dia pasti sih scam itu adalah penipuan, kemudian love itu artinya mungkin asmara. Mungkin tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mungkin menjalin hubungan asmara, mendekati korbannya sampai akhirnya merasa dekat, jatuh cinta, merasa nyaman. Akhirnya saat itu juga pelaku memperdaya korbannya melalui pastinya hubungan asmara itu. Tujuannya apa? Tujuannya tidak bukan pasti materi. Uang ya? Uang. Tidak mungkin tidak ada tujuan selain uang. Terus kemudian ya dibodoh-bodohin gitu ya? Ya, dimanfaatkan, diporotin, gitu, karena duitnya. Karena pasti pelaku butuh uang. Kok bisa ya orang-orang itu pada kena tipu? Itu ada beberapa orang yang ya, mohon maaf kita nggak bisa sebutin namanya ya, tapi udah kena tipu gitu kan. Betul. Bisa gitu kena tipu, padahal ini udah dunia teknologi gitu. Semua udah punya handphone, punya rekanan, punya teman IG, punya teman Facebook atau mungkin teman-teman di Twitter. Kok masih ada yang kena kayak gini ya? Mungkin itu lebih ke adik saya sebagai mungkin gender mewakili perempuan bisa menjawab. Kenapa sih biasanya rata-rata korban itu perempuan, lebih banyak perempuan. Harus diakui itu, tapi kenapa sih kira-kira dari sudut pandang perempuan mewakili gender perempuan deh? Gimana sih pembelaannya? Kalau kan wanita nih. Siap. Kira-kira kok bisa mereka itu terperdaya dengan ya rayuan maut daripada para pelaku ini? Padahal kan nggak pernah ketemu nih. Video call pun enggak, itu tapi kok mau mereka ngirim duit, kemudian transfer uang, apa ya? Jadi pelaku itu kan ulet dan mereka kan membangun kepercayaan kepada korbannya itu bukan 1-2 hari saja, mungkin bisa lebih dari sebulan, 3 bulan atau bahkan setahun. Nah, ketika kepercayaan itu sudah dibangun, si korbannya ini sudah mulai percaya dengan pelakunya ya. Namanya perempuan toh Om Dan, jadi mungkin mudah terbuai dengan kata-katanya, misalnya yang mungkin yang berkabar tiap hari, dan mungkin sebelum itu kan pelaku mungkin sudah memprofiling calon korbannya, misalnya lihat dari statusnya yang tiap hari mungkin pasang buat galau gitu, yang mulai masuk kan mungkin bisa Om Dan kayak gitu. Ya status kayak gitu lah ya, galau, terus kemudian kayak single, nggak punya teman, apa-apa diposting, lagi belanja, lagi mungkin tempat tidur, lagi mau ngapain, lagi nongkrong, nah sendirian terus nih, udah sasaran empuk tuh, nah, makanya hati-hati ya. Terus Mas Ari? Ya kalau saya ya pelakunya ini pintar juga kan, dia biasa berprofesi mungkin pegawai negeri atau menyamar, biasa lihat apa pemerintah lah segala macam kayak gitu, sehingga menyakitkan kepada korbannya ini bahwa dia ini punya masa depan yang cerah ya. Makanya cewek-ceweknya mau lah ya. Mungkin kan selain itu juga itu tadi keuletan dari para pelaku tadi, benar, apalagi perempuan dikasih perhatian yang lebih, mungkin perempuannya juga lagi kesepian atau apa, termakan lah ini. Cuma kan ujungnya apa? Jadi pulang itu menjanjikan. Ya betul. Yang menjanjikan mungkin ya Nikah. Nikah 2 minggu bro. Hanya kamu nikah. Ya. Padahal sebenarnya juga korban itu dia harus mencari tahu secara detail. Kalau dia mau berusaha untuk video call, tapi kan pelaku ini dia tidak mau. Nah,
Tapi tetap juga korban itu selalu percaya karena dengan iming-iming mau dijanjikan pemiliknya tersebut. Apalagi kalau pelaku itu 2 minggu bro paling lama 2 minggu udah berjanji nikah. Pelaku tuh dia sudah menggunakan identitas palsu seperti mungkin TNI Polri atau PKI yang lainnya. Tapi menurut saya kalau dia ngaku ya nih ya, kalau kalian ini dapat nih ada yang kenalan terus dia mengaku sebagai salah satu aparat pemerintah, kemudian mungkin dari ya pajak atau mungkin dari manapun, Pol PP atau mungkin instansi-instansi yang lain lah. Terus kemudian kalian belum pernah ketemu dan dalam rayuannya itu ujungnya dia mau minta duit. Nah itu kan udah pasti bisa ngarahnya kemana nih? Nggak mungkin lah orang punya kerjaan terus kemudian dia ada duit tabungan gaji lagi minta duit sama cewek, nggak mungkin. Makanya hati-hati kalian. Biasanya para pelaku ini memelas kan, Oh iya. minta bantuan atau apa, dia mungkin lagi dengan alasan sebagai tadi mungkin alasan lagi kesulitan, lagi kesulitan Pengen pindah. ya atau begitu pindah menemui si calon atau terus dia alasan saya tidak punya uang sehingga meminta kepada si korban dia memelas itu. Ya, Pasti banget itu. Makanya hati-hati. Mungkin ke depan kita berharap sih kalian yang nonton acara kami ini jangan sampai bermasalah dengan orang-orang ini, jangan sampai kena tipu lah. Berupaya untuk hati-hati, selalu hati-hati karena sekeliling kalian selama kalian memegang smartphone itu ya lingkungan kalian udah di dunia ini, jadi kalian bisa kemana aja, bisa di mana aja dengan internet itu. Tapi harus hati-hati, jadi jangan selalu berpikiran bahwa semuanya aman-aman saja. Bahkan di dunia yang semakin canggih ini kejahatan itu akan semakin gampang, apalagi kejahatan cyber. Kejahatan cyber itu berhubungan dengan kecepatan. Nah, ketika kalian transfer uang ke si pelaku, kemungkinan untuk balik kan agak butuh waktu yang lama. Nah, untuk pelaku sendiri, ya ketika kalian sudah transfer uang, dia tuh bisa memindahkan duit kalian itu bisa sampai ke 3 rekening bank yang berbeda atau 3 tempat yang berbeda, sehingga menyulitkan buat petugas untuk melacak keberadaan itu. Makanya hati-hati ya. Nah, mungkin Pak Rizky ada saran mungkin buat teman-teman kita di luar sana yang saat ini mungkin masih banyak yang Lagi Tentunya mungkin saya yakin percaya pasti di luar sana teman-teman masih ada yang saat ini masih menjalani hubungan dengan orang yang jauh dari daerah yang mungkin sifatnya daerah tapi belum tahu sebenarnya identitas aslinya siapa, kemudian ada di mana, itu biasanya patut kita curigai. Apalagi dengan kita teman-teman sampaikan tadi tiba-tiba minta uang dengan alasan urus pindah segala macam ataupun lagi kepepet, tolong bantuan, saya lagi kena masalah, tapi dia memakai identitas sebagai mungkin sebagai pegawai pemerintahan instansi yang lain, mungkin semacamnya seperti itu patut dicurigai. Dan biasanya juga tidak menutup kemungkinan nanti berujungnya ketika kalian sudah nyaman dengan pelaku, nanti awalnya hanya diporoti, namun kedepannya nanti bisa juga berujung pada pemerasan banknya. Contohnya mungkin dirayu untuk PAP bugil mungkin dengan bertelanjang dada ataupun seutuhnya, itu bisa jadi bumerang buat kalian juga di luar sana, akhirnya menjadi korban pemerasan. Kalau tidak menuruti keinginan pelaku mungkin bisa diputuskan. Biasanya kalau setelah mereka pelaku ini minta korban dan korban menyanggupi untuk mengirim umpamanya foto-foto, buktinya, video-nya. Terus suatu saat pelaku minta dikirimkan uang, korban tidak mau. Nah, dengan foto atau video tersebut, ancaman sehingga mereka jadi bumerang ya. Itu tadi kemudian berawalnya dari percintaan di dunia maya itu tadi berimbasnya kepada tindak pidana lain. Contohnya ada kesusilaan di situ, saling bertukar foto porno atau yang cowok kirim sengaja umpan si cewek, ternyata si ceweknya juga mau mengirimkan foto pornonya kepada si cowok. Nah itu jadi ada tindak pidana di situ, kesusilaannya ada, pornografinya ada di situ. Terus lagi ketika tidak mau dimintai uang atau
tidak mau lagi kirim nanti diancam. Nah itu timbul lagi tindak pidana baru itu, pengancaman lain melalui media sosial. Jadi runtutan dari love scamming ini sangat banyak. Banyak sekali. Dan ujungnya itu ya uang. Dan yang dirugikan pasti otomatis kebanyakan yang tidak terima laporan sampai saat ini ya kebanyakan perempuan. Iya, perempuan yang Dengan ketulusan mereka mencintai seseorang yang tanpa mereka ketahui. Emang yang masih sangat menurut kita ya nggak masuk akal gitu. Ya. Kok bisa maunya gitu? Mereka mau percaya dengan hanya modalkan WA SMS kalau WA aja atau WA calling, nggak pernah ketemu, nggak pernah video call, terus nggak tahu orangnya di mana, hanya berdasarkan statusnya di media sosial, percaya lagi gitu. Wah kan Tapi saling kirim pakem kan. iya, lucu gitu. PHP-nya kalau masih normal nggak masalah ya. Ya. Tapi PHP-nya itu menjurus ke mungkin apa ya teman-teman Ya, udah. pornografi lah. Iya. Pastilah, sudah lah kami. Jadi nggak usah percaya lah laki-laki yang kalau itu ngomong-ngomong bilang ini saya gini tapi tidak mau video call sama kalian, nggak mau ketemu, terus kemudian ujungnya minta duit. Nah udah itu 3 ini aja nih, kalian langsung cut aja, udah pasti penipuan itu, yakin saya. Kalau orangnya mau niat dia datang ke kamu, nggak mungkin dia mau cuman modal ngomong doang, nggak pernah video call terus minta duit. Ya, nggak ada tuh laki-laki kayak gitu. Biasanya gimana? Mereka pikir yang dikirim papi itu betulan, ternyata kan itu mereka ambil juga dari dari mana-mana kan. Mereka dari korban yang lain juga. mereka kirim ke si cewek ini dan si cewek percaya, oh ini bagus ini. Dan dia juga mau mengirimkan punyanya dia, ya sudah. Jadi nggak usah percaya lagi yang kayak gituan. Media sosial itu untuk sosialisasi, berteman dengan orang. Ketika kalian nyaman atau yakin dengan cowok itu, ya silakan kalian menjalin hubungan. Tapi ingat pakai logika. Kalau dia nggak pernah nampakin mukanya, nggak pernah kelihatan wajahnya, terus kemudian nggak pernah tahu kalian persis di mana rumahnya, ya jangan mau percaya. Kalau dia serius sama kalian, dia pasti datangin kalian. Ya nggak Fit? Ya kan kayak gitu kan, cowok kan? Siap. Jadi ini kan dari tadi mungkin yang jadi pelaku kan laki-laki. Jadi kalau bagaimana kalau kita balik? Jadi bagaimana kalau pelakunya perempuan, korbannya laki-laki itu kira-kira? Oh, kayaknya nggak mungkin ya. Karena laki-laki tuh rata-rata ini pakai logika dia. Pakai logika loh. Ceweknya kayak ini. Nggak mungkin dia, nggak mau dia. Perempuan Tapi ada juga mungkin kebanyakan yang terjadi kalau korbannya laki-laki itu mungkin usia yang di atas 45 tahun ke atas. Agak-agak gaptek gitu ya. Iya, Enggak, maksudnya kita nggak bilang 45 tahun ke atas itu gaptek, bukan. Maksudnya dia sudah tidak terlalu mengikuti perkembangan zaman. Mungkin kata-kata orang itu kuber kedua itu. Ya, saya setuju itu. Tiba-tiba di video call, angkat, ternyata wow mukanya. Nah itu yang dipakai untuk pengancaman. Terus nanti dibilang saya dihipnotis Iya. Pak. Nah itu yang dipakai pengancaman. Nah kebanyakan sasaran mereka itu kepada orang-orang yang go publik lah, mungkin yang punya kepentingan di publik. Makanya itu mereka awalnya kan mereka sudah social engineering dulu, mereka sudah cari tahu profiling dulu sasaran-sasarannya, dan itu nanti mereka pakai itu melalui media sosialnya si korban. Mereka ajak pertemanan, terus mereka mulai kirim pengancamannya itu kepada teman-temannya si korban. Betul. Ya makanya kalau ada video call masuk dari nomor yang nggak dikenal, nggak usah diangkat. Ya. Kalau mau ngangkat, handphonenya balik. Taruh ke gini terus sweep untuk dia jangan langsung buka kalian. Pakai Kalau buka gini-gini aja, Nah itu contohnya tuh. Ya nggak apa-apa. Ngamankan diri. Kita nggak tahu tuh siapa yang nelfon. Ada mungkin namanya siapa. Tapi sebenarnya selama kalian nggak nge-save nomor itu, hati-hati ya. Untuk beberapa pejabat publik juga, ya ingat banyak pelaku-pelaku yang mensasar kalian juga. Jadi kami berharap nggak ada kayak gitu. Nah untuk itu. Ya tadi contohnya kalau misalnya lihat video call masuk ya buka aja, tapi handphone menghadap ke atas, jangan menghadap muka kalian biar mengamankan diri. Udah sih, mungkin solusi-solusinya ya mungkin sebagian besar seperti itu. Cuman yang tadi Komnas sampaikan adalah tindak pidana ITE atau tindak pidana di dunia maya ini kan kecepatan. Nah itu alangkah baiknya ketika sudah
ada seperti itu, mungkin ada hubungan asmara yang seperti itu, lebih baik ceritakan kepada teman-teman di sekitar, sehingga teman-teman di sekitar bisa menyadarkan, bisa menyadarkan ataupun bisa memberitahukan bahwa ini adalah mungkin salah satu modus-modus love scamming tadi. Ya, karena rayuan cowok ini luar biasa. Iya. Target mereka itu 2 minggu kok untuk ya kurang lebih 2 minggu lah biar bisa menarik perhatian kalian dan kalian jatuh cinta sama dia. 2 minggu tuh. Karena mereka juga membutuhkan kecepatan agar apa? Duit kalian ditarik. Kalau kalian sudah 2 minggu lebih mungkin tidak bisa dirayu, mereka akan ninggalin kalian. Percaya deh. Mereka akan cari korban. Mereka mencari korban lain karena target mereka memang itu ya sekitaran 2 minggu lah untuk menjalin penjajakan hubungan sama kalian. Makanya hati-hati ya depan sana, kalian masih banyak hal yang bisa kalian lakukan. Jangan terlalu percaya dengan media sosial. Media sosial itu jangan dibaperin karena tidak ada hal yang nyata di situ. Semua orang bisa berlaku apa aja, bisa menjadi apa saja. Sehingga apa yang ada di media sosial belum tentu semuanya beres. Contohnya aja, kalian masukin foto di dalam media sosial kalian, dari 10 foto, kalian akan milih salah satu foto yang terbaik. Nah, dari salah satu foto yang terbaik itu, kalian edit lagi menjadi yang terbaik. Jadi semuanya palsu. Ingat itu. Terima kasih. Selamat malam. Salam. Salam aja. Salah, Ya salam.